Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini saya ingin kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Mahasiswa Katolik berdoa dibubarkan dan dianiaya. Kita akan langsung aja nonton videonya, bisa kalian komentar guys. Darah ya. Kenapa kamu? Kesini. Pakai pisau? Iya. Pas saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong, saya RT namanya siapa? namanya Dedi Indin. Tuh. Nggak ngargain gue jadi RT di sini. Terus gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Kalian berani yang tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pengusulan bahkan pembacokan yang hari ini kami lakukan. Darah ya. Kenapa kamu? Kesini. Pakai pisau? Iya. Pas saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong, saya RT namanya siapa? namanya Dedi Indin. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Terus gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Kalian berani yang tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pengusulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan. Nah ini si Nandar sama kayak nama ribut sendiri kan. Ya namanya juga ada standar sih. Ya. Bentar, saya mau komentar lagi nih guys, sebentar ya. Kita tahu selalu keributan itu tentu ada sebab akibat. Tadi itu hanya akibat ya, ingat itu akibat bukan sebab. Tadi itu akibat. Jadi ketika ada kejadian pemukulan atau penganiayaan, itulah akibat. Kita perlu mencermati sebabnya. Jangan semua itu melulu disalahkan akibatnya. Itu harus dipahami ya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini perlu kita terangkan. Kita hidup di negeri yang mana kita tuh hidup bermasyarakat. Kita punya lingkungan. Nah, kita harus hidup bermasyarakat dengan baik. Artinya, kalau ada apapun kegiatan di rumah kita, itu haruslah dapat izin dari masyarakat sekitar. Terutama kota RT RW-nya, gitu kan. Itu adalah hal yang wajib dilakukan. Jangan kita tuh mentang-mentang rumah kita, lalu kita senaknya saja. Paham ya? Maksud saya adalah kegiatan yang mengundang orang banyak. Ya. Bahkan kayak contoh gini ya, ibaratnya kok saya pribadi ya, saya di rumah saya itu tidak ada kegiatan apa-apa. Ya, kalau saya mau ibadah ya ke masjid. Gitu kan? Saya tidak mau aneh-aneh, guys. Karena rumah bagi saya adalah tempat tinggal, tempat kita tuh ya istirahat, tinggal dah. Kalau mau ibadah ya masjid. Bahkan kayak setel musik keras-keras atau nonton film itu saya pakai headset. Kalau nggak ada headset, saya volumenya cukup buat saya sendiri. Di kompleks saya ini cukup ada beberapa orang ya yang suka misalnya putar musik tuh keras-keras, pakai speaker. Itu saya cukup merasa terganggu, tapi saya biarkan saja. Maksud saya gini loh, itu kan hal kayak gitu tuh potensi untuk konflik. Karena pernah ada kejadian di komplek rumah kita ini, ada yang putar musik ya pas lagi azan, diperingatkan, ribut, akhirnya berantem itu. Ini adalah kenapa kita harus memancing emosi orang lain gitu. Karena orang lain itu kan nggak bisa disamakan dengan kita. Bagi Anda nggak apa-apa ibadah di rumah, bagi Anda, bagi orang gimana? Karena gini, ibadah itu sudah ditentukan tempatnya itu di tempat rumah ibadah. Karena di situ ada IMB-nya, izin mendirikan bangunan. Makanya jangan aneh-aneh, rumah yang gunakan untuk tempat tinggal, tempat istirahat. Kalau mau ibadah silakan di rumah, tapi bukan ibadah yang mencolok, guys. Kayak saya di rumah juga sholat juga, ngaji, tapi tidak mengundang orang gitu loh. Kalau mengundang orang seperti di komplek kita nih ya, itu ada yang memang gitu ya, pengajian, wirid, itu ngundang orang tapi dia mendapat izin dari warga sekitar dan RT RW. Buktinya pada dapat izin, jadi kita nggak perlu deh ada minta mana ini sholat apa segala macam, sholat itu ada. Tapi paling gampang adalah ketika acara itu berlangsung tidak ada warga yang protes, itu artinya dapat izin. Jadi izin itu bisa dibuktikan walaupun tanpa surat dengan tidak adanya warga yang protes. Paham ya pikirnya? Itu ada lihat warga tenang saja, bahkan warga ikut ambil bagian, itu artinya
itu udah dapat izin. Izin itu bukan hanya ditentukan dari selembar kertas atau apapun itu, tapi dari reaksi warga sekitar. Itu namanya izin. Jadi ada izin tulis, ada izin tidak tulis. Nah, mereka ini ya, para teman gereja Kristen ini, izinnya sudahlah tidak tertulis. Izinnya tulis tidak ada, bahkan izin tak tulis pun mereka tidak lolos. Buktinya apa? Itu tadi. Ada penolakan di mana-mana gitu kan. Jadi kan ini kan mereka ini kan udah sering mengadakan ibadah di rumah. Itu sudah ditegur. Masyarakat itu udah resah gitu. RT sudah merasa tidak dihargai. Karena kok diam saja, kok kayak dilangkahi gitu. Ada RT-nya tapi tidak dianggap gitu, guys. Mereka terus saja ibadah di rumah walaupun sudah dilarang gitu kan. Pak, ini kan masalah adalah Anda tuh jangan lihat sisi dari orang-orang warga yang memaksa Anda tuh tidak ibadah di rumah. Lihat juga di sisi Anda juga. Kenapa Anda memaksakan diri untuk ibadah di rumah rame-rame teman-teman Anda gitu. Jadi sama-sama memaksa. Sekarang paksaan siapa yang menang? Gitu. Tentu yang menang harusnya adalah warga terbanyak, mayoritas. Ya. Karena mereka jadi orang yang lebih banyak di tempat itu yang lebih berhak. Jadi kita tuh mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan orang yang sedikit. Apa salahnya ngalah gitu kan? Ya, anak minoritas kenapa ngalah? Jadi mayoritas itu adalah orang yang kuat yang akan melindungi minoritas. Jadi minoritas itu harus tahu diri. Jangan yang mayoritas yang tahu diri. Ya, nggak ada tuh yang minoritas melindungi mayoritas, nggak ada. Kebalik. Jadi untuk mayoritas bisa melindungi mayoritas ya Anda harus ngalah sama mayoritas. Karena kepentingan orang banyak. Ingat ya, kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan orang sedikit. Nah, mbok yang ngalah ya, ibadah di gereja kan bisa gitu. Kecuali Anda memaksakan ya sudah, pribadi saja atau dengan keluarga, jangan undang orang rame-rame gitu. Itu ya guys. Ini Anda tuh harus lihat dari dua sisi koin. Jangan ada lihat dari warga sekitar memaksa untuk melarang, enggak gitu logikanya. Ya. Mereka juga memaksa orang-orang teman kita kesini untuk berada di rumah, itu pemaksaan juga. Memaksa agar warga mau menerima itu. Itu masalahnya, guys. Kalau saya simpel saja. Rumah itu jadikanlah tempat tinggal, tempat istirahat, sudah selesai. Anda mau ibadah di gereja yang ibadah rame-rame gitu. Gitu loh, guys. Kalau mau juga pengen di rumah ya izin sama warga sekitar. Bahkan Anda nggak perlu pakai surat-surat segala macam. Kalau warga sekitar tidak protes, artinya Anda dapat izin gitu loh. Kalau tidak ya sudah, makanya saya sering sarankan ya, untuk kemudahan kita semua hendaknya saya kasih nasihatnya, teman-teman Kristen itu hendaknya buatlah komunitas. Misalnya kalian mau tinggal di perumahan. Itu kalian data teman-teman kalian, jadi kalian tuh ambil satu perumahan yang isinya kalian semua mayoritas, sehingga kalian tuh mau ngapa-ngapain tuh enak. Izinnya gampang. Kenapa? Depan, belakang, kiri kanan orang kalian juga gitu. Itu logika sederhana, guys. Ini tidak. Udah tahu minoritas nggak kompak pula. Tinggalnya pencar-mencar. Bagaimana kita coba? Sama kayak misalnya kita di luar negeri itu pakai komunitas. Kita tinggal sama-sama kita. Ya, bukannya ini saya ngajar untuk tidak bersatu. Ingat, bersatu itu bukan berarti kita tuh harus kumpul. Tapi kita berbeda, tapi kita tuh menghargai. Makanya buat komunitas, tinggal situ dan Anda bangun ibadah situ kan aman, guys. Siapa yang protes? Depan belakang kiri kanannya orang-orang Anda semua gitu loh. Ini contoh nih. Di beberapa komplek perumahan itu ada gereja. Kenapa? Karena situ memang orang itu yang mayoritas, guys. Yang Islamnya situ minoritas. Sehingga berdiri di gereja kan enak. Jadi intinya adalah sesuatu itu harus jangan Anda tuh lihat jadi adil tuh biar dia sempit seperti itu, jangan ya. Ada dua pemaksaan di sini. Yang satu memaksakan untuk melarang ibadah di rumah yang memang itu sudah tepat. Kenapa? Karena memang ibadah itu harusnya kalau yang ramai-ramai gitu harusnya di gereja. Kalau mau di rumah ya dapat izin. Ini fakta dapat izin. Nah, yang satu lagi ya memaksakan untuk harus beribadah di rumah. Walaupun warga nggak setuju gitu. Jadi ada dua pemaksaan di situ. Itu sih paham lagi ya pikirnya. Ya, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Terima kasih untuk terus setia menantikan video-video saya dan belajar dari tempat ini. Sekarang kita akan bahas soal perdebatan Sinandar sama Kainama.
Karena mereka sendiri kan pusing ya cuy ya, ajarannya standarnya nggak ada yang jelas gitu, standarnya nggak jelas, abu-abu, makanya kenapa ribut sendiri. Ini video apa kejadian ini pembubaran atau bahas nandar ini ya. Sudahlah guys, kita skip aja videonya guys. Ini lulusnya nggak jelas loh, bikin judulnya adalah apa, masyarakat Katolik berdoa dibubarkan, tapi dia bahasa nandar gitu kan, nggak nyambung guys. Jadi itulah poin yang saya sampaikan ya kepada teman-teman Kristiani, jangan pernah paksakan kemauan Anda melawan warga. Ingat, warga adalah yang mayoritas di situ, jadi kita tuh harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Ya, kita tahu diri, kita sedikit, ya sudah kita ngalah gitu. Ngalah itu bukan berarti kalah. Ingat itu ya. Anda bisa ibadah di gereja atau Anda bisa ibadah di rumah, tapi ya jangan rame-rame gitu. Ya pandai-pandai lah guys. Intinya adalah izin itu harus didapat, itu penting. Kita ingat, kita itu hidup bermasyarakat, bukan hidup di hutan kita, bukan. Di hutan Anda bebas, Anda mau ngapain, Anda mau juga di hutan, tapi Anda tinggal di komplek, di apa, tengah-tengah masyarakat yang harus kita hargai gitu loh. Jadi logika aja ya, kalau orang itu ada protes ya kenapa melanjutkan, sesimpel itu. Toh mereka tidak muluk-muluk gitu kan, argumentasi masuk akal, kan ada gereja, kenapa di rumah? Ini kan ibadah rame-rame, kalau mau di rumah silakan, tapi jangan yang mencolok gitu. Kayak saya di rumah sholat ngaji ya sudah, tetangga bahkan nggak tahu kalau saya sholat atau ngaji, karena saya tidak pakai speaker gitu loh ya. Jemaah pun misalnya dengan anak misalnya gitu kan, itu tuh apa namanya, tidak pakai speaker. Intinya adalah kalau ibadah rame-rame ya ke masjid, ke gereja guys, itu loh kayak begini. Oke, ini udah nggak nyambung videonya, kita bahas apa-apa nih kan, bahas nandar nggak sesuai dengan judulnya, ya sudah guys. Jadi kita mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oh ya, satu lagi saya lupa. Itu saya dengar gini ya, saya dengar kronologisnya begini. Sebenarnya waktu itu kan warga tuh sudah tidak setuju dan sudah ada larangan dari warga sekitar. Cuman mereka nih terus melakukannya. Mereka nih seperti melakukan pembangkangan guys. Mereka tuh memaksakan untuk kehendaknya kepada warga sekitar. Warga nggak setuju, mereka paksa untuk warga setuju. Dengan cara apa? Dengan mereka melakukan terus gitu. Ya berarti kan mereka dibandel. Dan dilarang masih juga gitu kan. Jadi mungkin kita mengatakan bahwa ini kan bukan kriminal, bukan apa, bukan itu masalahnya ya. Apapun itu kegiatannya, itu harus ada izin warga. Bahkan kita pun pakai izin juga, meskipun kita mayoritas di kampung ini, di komplek kita ini, meskipun kita mayoritas, kita pakai izin loh guys. Tembuskan tadi misalnya contoh ketika ngundang warga sekitar, ada wirid di rumah ini, yasin rumah ini, datang yuk, nanti tembuskan kasih undangan ke rumah-rumah atau diumumkan di masjid. Nanti itu sampai soal ke RT RW, sehingga RT RW mengetahui dan bahkan mereka datang hadir karena memang mereka ikut juga di wirid itu gitu kan. Nah intinya adalah apa ya, saya bilangnya, Anda buat juga seperti itu, bikin yang teman-teman Kristen itu ya kumpul di satu area sehingga kalian tuh enak, kalian buat di tengah-tengah pusat itu sehingga orang sekitar tidak terganggu karena orang kalian juga gitu. Karena ini kan kita ngomong tentang suatu hal yang beda. Suatu hal yang ini masalah iman loh guys. Akidah tuh nggak bisa dipaksakan. Dalam artian Anda mungkin senang-senang aja mendengarkannya karena iman Anda tetap kena gitu. Kalau iman yang nggak kena gimana? Ini apa ini kan? Karena pasti bertentangan dengan iman kita gitu. Anda sebut-sebut misalnya Yesus Tuhan, kita juga tentu menentang karena kalau dalam percaya kita adalah Yesus bukan Tuhan. Begitu guys. Jadi intinya adalah jangan paksakan sesuatu tuh tanpa ada izin warga sekitar, kecuali kalau Anda hidup di hutan. Itu logika pikirnya. Oke guys, jadi ya gitu aja video kali ini ya. Sampai jumpa lagi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.